Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM akhir 127. Saya Muhammad Hazriel Setiawan dengan NIM akhir 099. Saya Nuraini Khairunisa dengan NIM akhir 116. Saya Akmal Zaki dengan NIM akhir 097. Di sini kami akan berdebat mengenai pemikiran politik atau filsafat politik dari dua tokoh yang membahas mengenai kontrak sosial, yaitu adalah Thomas Hobbes dan juga John Locke, di mana tim Thomas Hobbes akan diperankan oleh teman kami yaitu Akmal dan juga Nisa, sedangkan tim John Locke adalah saya dan juga Azriel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai debatnya. Sebelum kita memasuki pemikiran Thomas Hobbes, kita harus memahami dulu itu apa yang dinamakan perang saudara Inggris atau English Civil War. Di mana perang ini menciptakan kondisi ketakutan, ketidakpastian, dan pembantaian massal, di mana Hobbes itu mengalami langsung keadaan tersebut hingga karena dengan adanya peperangan tersebut, Ibu Hobbes melahirkan Hobbes dalam keadaan prematur, dan sampai Hobbes mengatakan bahwasanya dia itu terlahir kembar. Maksud kembar itu apa? Yang pertama itu adalah dirinya sendiri, Hobbes. Yang kedua adalah rasa takut. Nah, rasa takut itulah yang membuat Hobbes itu sangat terobsesi akan pentingnya otoritas negara yang kuat, karena dia merasakan bagaimana tidak adanya otoritas negara yang kuat akan membuat manusia kembali ke keadaan alamiah, yang dimana keadaan alamiah itu adalah semua orang melawan semua. Nah, coba kita lihat dari sisi Locke gitu. Kalau Locke sendiri kan pastinya kita tahu gitu, dia tuh mementingkan kebebasan dan hak milik. Nah, John Locke itu lahir pada saat perang saudara, yang dimana dia mengalami langsung gitu akibat dari kekuasaan absolut. Nah, dia lahir pada restorasi monarki, yang dimana saat itu Charles II, dan kemudian dilanjutkan oleh James II yang cenderung juga absolut. Nah, dari situlah melatar belakanginya sebuah revolusi kejayaan pada tahun 1688. Nah, dari situ rakyat itu mendapatkan supremasi melalui parlemen atas raja, yang dimana saat itu ada munculnya hak-hak atas warga gitu, hak-hak wewenang atas warga. Nah, kalau kita lihat dari situ kan, berarti kekuasaan absolut ini sangat berbahaya gitu, nggak bisa gitu dijalani. Pemikiran Locke itu saat itu kayak gitu. Nah, makanya dia berpikir juga bahwa rakyat itu harus bisa melawan tirani. Nah, setelah kita berbincang-bincang mengenai latar belakang dari tokoh yang akan kita bahas, yaitu tadi juga Thomas Hobbes ya, dan juga ini latar belakangnya John Locke yang akan kita bahas nanti. Nah, maka kita akan segera mulai debatnya, yaitu debat mengenai kondisi alamiah manusia. Siapa yang akan mulai duluan? Karena alamiah manusia itu bukan perang antar negara, tapi perang semua melawan semua, atau yang disebut bellum omnium contra omnes. Nah, Hobbes ini memberikan 3 alasan yang sangat logis. Yang pertama itu kompetisi. Jadi semua manusia itu kan pasti ingin mendapatkan sebuah sumber daya, tapi sumber daya itu kan sangat terbatas kan. Nah, otomatis kita tuh saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, karena kita berkompetisi, muncullah rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain. Jadi secara logika kita tuh pasti bakalan berpikir kalau lebih baik saya menyerang kalian duluan sebelum kalian menyerang saya gitu. Nah, manusia itu pada dasarnya itu kan haus akan reputasi dan kekuasaan. Jadi kita tuh pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut gitu. Inilah yang disebut keadaan alamiah manusia menurut Hobbes. Kita tuh didorong oleh rasa egoisme dan rasa akan takut mati gitu. Nah, kita adalah homo homini lupus, yang atau disebut serigala antar sama manusia. Locke itu tuh apa ya, kalau denger itu tuh Locke nggak setuju gitu, nggak setuju sama sekali. Nah, keadaan alamiah menurut dia itu di mana
manusia itu gimana? Itu manusia sebelum adanya pemerintahan. Nah, bisa juga didefinisikan itu sebagai kebebasan sempurna atau kesetaraan sempurna. Dan di mana kebebasan sempurna itu individu itu berhak untuk apa sih, berhak atas tindakannya yang apa yang dia lakukan gitu. Nah, dan juga dia berhak mengelola harta bendanya tanpa ada kehendak dari orang lain. Tapi maksud dari kebebasan ini sendiri nggak bisa atau bukan bebas atau semau-maunya gitu, semena-mena dia. Nah, dia itu juga ada batasannya, ada batasan ketatnya. Di mana sih batasan ketatnya itu? Dari hukum alam atau akal budi. Nah, yang dimana akal budi ini melarang kita untuk merugikan orang lain, kebebasan orang lain dan pemilikan gitu. Jadi melarang. Nah, itu tuh ada pada bab 2, buku 2, atas karyanya itu Risalah tentang dua pemerintahan. Nah, pada kondisi ini juga sama dengan kondisi kesetaraan sempurna, di mana Locke itu berargumen bahwa apa sih, manusia itu tingkatannya setara, sama gitu, jadi setara gitu. Nah, jadi nggak ada tuh apa sih, seseorang pun yang berhak memerintah orang lain gitu. Dia bebas atas hidupnya, nggak bisa diperintah-perintah. Nah, kebebasan sempurna itu tidak ada. Menurut pandangan Hobbes itu sangat berbahaya. Anda lupa akan satu hal, yaitu rasa takut. Di alam liar, menurut akal budi manusia itu bertahan hidup adalah segala-galanya. Kenapa? Karena itulah inti dari pemikiran Hobbes. Dan cara terbaik dalam bertahan hidup adalah menguasai orang lain sebelum kita itu dikuasai oleh orang tersebut. Nah, dan Anda juga mengatakan kesetaraan. Yang Anda banggakan justru itulah masalahnya. Itu bukan kesetaraan moral, itu adalah kesetaraan semua orang dalam saling membunuh. Bahkan yang terlemah bisa membunuh orang yang terkuat dengan cara tipu daya atau perencanaan berkelompok. Nah, hukum alam yang Anda bilang itu melarang atau merugikan orang lain, itu omong kosong tanpa adanya aturan yang jelas. Karena apabila ada hukum alam tanpa kekuasaan untuk memaksanya, keadaan alamnya tidak ada benar atau salah. Keadaan alamnya yang sesungguhnya adalah hidup yang mandiri, miskin, kotor, brutal, dan singkat. Itulah kehidupan alamnya yang sesungguhnya. Sepertinya saudara Akmal ini memiliki apa ya, pandangan yang mungkin ada kesalahpahaman pandangan ya mengenai bagaimana keadaan alamiah yang seharusnya dengan keadaan perang gitu. Padahal kedua hal ini itu hal yang berbeda. Nih, saya merujuk pada bukunya John Locke, pada buku 2 Risalah tentang pemerintahan, tepatnya pada bab kedua atau bab ketiga gitu dari buku 2-nya, itu memiliki subjudul tentang keadaan perang. Di situ dijelasin bahwa ya keadaan perang adalah keadaan yang dijelaskan oleh saudara Akmal tadi, yaitu keadaan ya semua orang apa ya bisa saling membunuh. Itu keadaan perang. Sedangkan keadaan alamiah adalah ketika kita memakai apa ya? Keadaan alamiah ketika kita memakai hukum alam atau memakai akal kita untuk hidup bersama dengan manusia lain gitu, hidup bersama dengan apa ya, manusia-manusia lainnya gitu, tanpa kita menyakiti orang lain. Itu bagaimana keadaan alamiah seseorang gitu. Nah, dalam keadaan alamiah selain itu juga kita memiliki hak-hak kita yang tadi dijelasin, yaitu hak pribadi ya, hak pribadi, kepemilikan properti, juga apa tadi? Baik, properti dan Mungkin ya segitu ya. Nah, hak milik ya, hak milik. Nah, ketiganya itu kita punya gitu, dalam keadaan alamnya. Nah, ketika ketiganya itu
direbut oleh orang lain, baru boleh membunuh orang lain tersebut. Misal, saya punya harta, saya punya uang 100 miliar. Nah, saudara Akmal mencoba mengambil uang 100 miliar saya. Nah, saya memiliki hak eksekutif atau hak untuk melaksanakan hukum alam, yaitu hak untuk menghukum Akmal karena telah mencuri harta saya. Nah, itulah keadaan alamiah, bukan keadaan perang melawan semua. Perang ada karena ya kita dirugikan saja. Gitu. Bagaimana mungkin Anda menyebutnya damai ketika setiap orang memegang hak untuk menghukum, melukai, bahkan Anda mengatakan tadi membunuh. Padahal itu menurut versi mereka sendiri tentang keadilan. Tidak ada keadilan yang benar-benar tetap. Itu bukan kedamaian. Itu adalah ketakutan yang disamarkan, di mana dunia tidak ada seorang pun yang bisa tidur tenang. Semua orang, karena siapapun bisa menyerang Anda kapan saja dan mengatakan itu haknya, itu hak saya, karena dia telah mengambil hak saya, itu hak saya untuk membunuhnya, untuk melukai dia. Karena tidak ada hukum yang benar-benar sudah tertulis bahwa hukum itu seharusnya itu sudah ditetapkan. Tidak ada hukum yang ditetapkan di sana, karena hukum dipegang oleh individu masing-masing orang. Dan ketika Anda bilang semua orang adalah hakim, sebetulnya Anda sudah menggambarkan mimpi yang sangat buruk. Tidak ada hukum, tidak ada perlindungan, hanya balas dendam yang terus memantul dari satu tangan ke tangan yang lain. Dalam keadaan seperti itu, akal sehat tidak bicara tentang moral atau kebaikan semata. Akal sehat hanya berteriak satu, yaitu bertahan hidup. Hanya bertahan hidup. Karena jika semua orang sama-sama mampu melukai, bahkan membunuh, seperti yang kamu katakan tadi, bisa membunuh orang, maka pilihan yang paling masuk akal adalah menyerang duluan sebelum kita diserang. Itulah inti keadaan alamiah, bukan kedamaian, tapi ketegangan permanen, rasa curiga, dan perang yang selalu siap meledak kapanpun. Anda tidak hidup bersama manusia lain, tapi Anda akan hidup bersama atau berdampingan dengan ancaman-ancaman yang terus berdatangan, karena semua orang memiliki hak untuk menghakimi orang lain, dan itu menurut pribadi mereka masing-masing, karena tidak ada hukum yang ditetapkan di sana. Untuk melarikan diri dari keadaan alami yang penuh perang ini, maka diperlukanlah kontrak sosial melalui hukum alam. Ini tuh bukan hukum moral yang seperti hukum moral ilahi yang seperti dipahami oleh Locke, melainkan aturan-aturan nasional untuk bertahan hidup. Hobbes membagi hukum alam itu menjadi 3. Yang pertama, tuntutan nasional paling dasar, yaitu untuk mencari perdamaian untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, untuk damai itu kita tuh harus melepaskan hak-hak kita, tetapi dengan syarat semua orang itu juga harus melepaskan hak-hak mereka. Nah, yang ketiga, kita wajib menepati perjanjian atau kontrak yang telah kita buat gitu. Berarti semua individu itu kan setuju gitu dengan hukum kedua untuk menyerahkan hak mereka kepada satu penguasa yang absolut, yaitu sang Leviathan gitu kan. Nah, Leviathan ini kemudian menggunakan rasa takut mereka untuk memaksa semua orang itu menepati janji mereka di hukum ketiga. Nah, sehingga perdamaian hukum ke-1 itu dapat tercapai. Nah, kita melakukan ini tuh bukan karena kita percaya pada sang Leviathan, tapi karena kita tuh saling curiga satu sama lain gitu. Kita tuh saling yang nggak percaya gitu lah. Nah, Leviathan itu sebagai pedang yang memaksa semua orang tuh untuk tunduk dan patuh kepada hukum yang ada. Tanpa kekuasaan absolut yang menakutkan ini, kita akan segera kembali ke anarki dan saling membunuh. Jadi itu ini bukan soal kepercayaan seperti kata Locke. Ini tuh soal paksaan dan rasa takut terhadap hukuman yang lebih besar gitu. Tapi itu jadinya kayak apa ya? Itu tuh bukan kontrak, jadinya kayak perbudakan kan? Kayak perbudakan jadinya. Nah, solusinya kan jadi lebih buruk daripada masalahnya. Nah, gimana bisa rasional untuk nempatin diri kita gitu ke tempat kondisi yang lebih buruk daripada keadaan alamiah? Kan di keadaan alamiah sendiri kita seenggaknya punya hak untuk membela diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kontrak sosial Locke nih, kalau dari kontrak sosial Locke itu tuh kita tuh nggak nyerahin semuanya, cuman ada 3 spesifik, yaitu apa aja? Ada hak untuk menafsirkan hukum,
hak untuk menghakimi pelanggaran dan hak untuk mengeksekusi hukum. Nah, di mana kita mempertahankan hak-hak alamiah kita yang fundamental, seperti yang udah dikasih tahu Isan tadi, ada hak apa aja, ada hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik atau properti. Nah, pemerintah sendiri juga tuh dibentuk untuk jadi itu dia nggak ngambil hak ini, yaitu sebagai perlindungan, mungkin kayak apa ya, wali ada atas kontrak ini gitu, sebagai wali dan perlindungan untuk kontrak tersebut. Nah ini mau nambahin ya dari argumennya teman saya itu Hazel mengenai sangkaan ini, memang ini kontrak sosialnya Hobbes itu agak sedikit bagaimana ya, menyerahkan hak-hak kalian sepenuhnya kepada Leviathan, padahal kalian nggak percaya sama Leviathan itu dan kalian takut. Bagaimana bisa kalian menyerahkan hak-hak kalian kepada seseorang yang tidak kalian percayai, kepada seseorang yang kalian takuti? Kalian aja saling curiga gitu terhadap orang lain. Bagaimana bisa kalian percaya terhadap satu orang ini? Dan juga tadi dijelaskan ya, memang ya ini agak aneh ya. Ini malah jadi kayak kita kita sebagai atau malah mereka sebagai rakyat itu minta untuk apa ya, untuk jadi budak gitu, jadi budak dari Leviathan ini. Gimana ya, Leviathan itu bisa melakukan semua hal, bisa melakukan sesuatu yang semena-mena pada rakyat. Memang aneh ya, ini menurut saya apa ya, saya mungkin ya terlalu emosional gitu menyikapi bagaimana Thomas Hobbes itu berpikir tentang kontrak sosial. Menurut saya dengan pandangan John Locke itu sangatlah absurd, sangatlah tidak masuk akal. Di sisi lain, pandangan John Locke itu mengenai kontrak sosial itu sangat berbeda. Menurut John Locke, kekuasaan itu nggak boleh dipegang oleh satu orang. Kekuasaan itu haruslah dibagi-bagi agar tidak terjadi tirani, agar setiap orang bisa saling mengawasi gitu, agar tidak berlaku semena-mena. Dan juga ini seperti bilang teman saya yaitu Hazril, hak-hak yang diberikan, hak-hak masyarakat yang diberikan kepada penguasa menurut kontrak sosial John Locke itu enggak semuanya. Yang diberikan hanyalah hak untuk menghakimi seseorang, sehingga kita sebagai rakyat itu nggak bisa asal menghakimi. Hak untuk menghakimi hanya ada kepada penguasa gitu. Jadi ketika seseorang berbuat salah, ya maka yang dia akan berurusan dengan pemerintah gitu. Pemerintah yang akan menghukumnya. Nah, kontrak sosial ini itu tertulis di dalam konstitusi suatu negara. Jadi ketika ada dasarnya lah. Jadi ada buktinya bahwa kita semua terikat kontrak, dan rakyat dan juga pemerintah itu harus tunduk kepada kontrak ini. Ketika pemerintah sudah ketika pemerintah sudah tidak mengikuti kontrak ini, ketika pemerintah atau penguasa sudah tidak melindungi rakyatnya lagi, ya rakyat bisa memberontak dan mengganti penguasanya. Berbeda kayak Thomas Hobbes, mungkin ada tanggapan. Saudara Izan mengatakan bahwa jika pemerintah mengkhianati kepercayaan, kontrak otomatis batal dan kekuasaan kembali ke rakyat. Nah, masalah sederhana nih, aku mau nanya, siapa yang menentukan bahwa pemerintah itu benar-benar telah mengkhianati? Nggak ada. Jika jawabannya selalu rakyat, maka setiap kelompok itu bisa mengklaim hal yang sama. Nah, hasilnya bukan pembubaran kontrak, malah itu menjadi kekacauan gitu kan. Nah, rakyat itu hanya boleh menolak patuh jika pemerintah benar-benar tidak mampu lagi memberikan perlindungan paling dasar gitu. Misalnya ketika negara lumpuh dan kekuasaan tak lagi efektif. Tetapi itu bukan hak untuk memberontak karena ketidakadilan, melainkan sekedar naluri untuk bertahan hidup ketika sang Leviathan itu berhenti ada. Nah, bagi Hobbes itu bahaya terbesar itu bukan adanya tirani, melainkan kekacauan yang muncul ketika otoritas tinggi dipertanyakan. Memang ya, ketika kita berbicara mengenai kontrak sosial menurut Hobbes dan kontrak sosial menurut John, ini memang perbedaan yang sangat fundamental ya.
kita tahu kalau memang latar belakang hidup mereka itu juga berbeda, di mana Thomas Hobbes itu hidup pada masa perang saudara Inggris gitu, di mana setiap orang apa ya, setiap orang itu pemimpin-pemimpinnya saling bunuh membunuh gitu. Jadi ya, Hobbes itu memiliki banyak trauma terhadap banyaknya kekuasaan gitu. Jadi dia ingin ada satu kekuasaan tunggal yaitu Leviathan untuk menertibkan atau membuat mereka patuh ya, biar mereka tidak semena-mena. Tapi ya kita juga harus tahu dasar dari pemikirannya John Locke. Nah, John Locke itu hidup beberapa dekade sesudah Thomas Hobbes, di mana John Locke ini merasakan bagaimana hidupnya di bawah seorang tirani tunggal gitu, di mana John Locke ini melihat, wah ini seorang tirani yang mereka itu berbuat semena-mena tanpa rakyatnya bisa melakukan apa-apa, sehingga John Locke itu ingin kekuatannya itu kekuasaannya haruslah dibagi-bagi, sehingga ketika kekuasaannya dibagi-bagi mereka bisa saling mengawasi gitu agar semuanya hidup tentram. Dan itu memang perbedaan yang sangat fundamental ya dari kedua pemikirannya, kedua alasan mengapa pemikiran mereka berbeda. Memang ini menarik ya, untuk dibahas, dan juga mungkin kalau kita untuk membahasnya lebih lanjut lagi bagaimana untuk membenturkan mereka lagi dan lagi itu akan memakan waktu yang sangat lama ya. Ya mungkin kita sudahi saja perdebatan kita di sini, karena ini juga sudah menjelang sore dan kita juga sudah diomelin Obe untuk pulang. Jadi mungkin debat kita kita cukupkan hanya sampai sini saja. Jadi ya sekian atas atensinya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim.